المسك الشافعي والشاهد للمذكرين بأبي بكر بن محمد السنة الحسنى المسك الشافعي ومشايخه ومشايخه ومعلمه نفعنا الله بهم وبعلم في الدارين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'un fidarin amin. As-sadisu bahwasanya yang keenam. At-takholi itu menyepikan atau mengosongkan an mawaqi'il fahmi dari beberapa perkara yang mencegah pemahaman. Mawani itu. An mawani'il fahmi dari beberapa perkara yang mencegah pemahaman. Fa inna aksaron nasi maka sesungguhnya banyaknya manusia itu mana'u mencegah ya manusia an fahmil Quran dari memahami Al-Quran li asbabin karena beberapa sebab wa hujubin dan beberapa penghalang. Itu bang wahujubin terus itu sin apa shin apa sin kecil. Asdala yang mengecoh akan ia asbab. Asdala atau yang menghalangi, atau menipu boleh, akan asbab siapa syaitan ala qulubihim atas beberapa hatinya ia manusia. Asdala yang menipu akan ia sebab siapa atau ngelembrehaken siapa syaitan ala qulubihim atas hatinya manusia. Faumiyat maka petutup alaihim atas manusia. Fa'ain mim ya ta ya. Maka ketutup, fa'amiyat maka tertutup alaihim atas manusia atau menutup, fa'amiyat maka menutup alaihim atas manusia. Apa aja ibu asrori Qur'ani beberapa keajaiban rahasia Quran. Wa min hujubi fahmi dan itu setengah daripada penghalang pemahaman. Ayakuna bahwasanya ada apa alhamu tujuannya, apa alhamu tujuan. Wa min hujubil fahmi dan itu setengah dari beberapa penghalang pemahaman. Ayakuna bahwasanya ada apa alhamu tujuan itu munsharifan teralihkan ila tahqiqil hurufi kepada menyatakan beberapa huruf biikhrajiha dengan keluarnya huruf an makharijiha dari beberapa makhrajnya huruf. Wahadza dan bahwasanya ini ayakuna alhamu itu yatawalla menguasai hifzahu akan terjaganya hadza siapa syaitan Ukila yang diserahkan, ukila yang dipasrahkan siapa setan bil qura'i terhadap beberapa pembaca Quran liyusrifa supaya berpaling siapa supaya memalingkan siapa setan humakan Quran fahmi ma'ani kalamillah dari pemahaman mana-mana kalam Allah Azza wa Jalla. Azza maha perkasa siapa Allah, wa Jalla dan maha tinggi siapa Allah. Fala yazalu maka tidak henti-hentinya siapa setan itu yahmiluhum ala tardidil huruf. Yahmilu itu membawa sopo setan hum akan kuro ala tardidil hurufi atas bulak baliknya beberapa huruf
bi khailin, khailin tuh Bang. Yakhilu ya. Yakhilu ilaihim, yakhilu. Ketemu enggak? Yakhilu yang menyingkirkan atau yang siapa setan ilaihim kepada qori annahu sesungguhnya huruf itu lam yakhruj tidak keluar apa huruf an makhrojiha dari tempat keluarnya huruf. Fahadza maka bahwasanya ini itu yakunu ada. Fahadza maka bahwasanya ini al-qari hamhu munsoripan itu tadi. Yakunu itu ada apa ta'ammuluhu angan-angannya hadza. Maksuron itu terringkas ala makhrijil hurufi atas beberapa keluarnya tempat keluarnya huruf. Fa anna maka seperti apa tankashifu terbuka lahu bagi qori pembaca Quran apa al-mani beberapa makna. Wa a'zamu dan bahwasanya lebih besar apanya doh katan tertawanya lisyaitani bagi setan man itu orang karena yang ada siapa orang itu mutian orang yang anut. Mutian itu orang mengikuti limis lihadza talbis terhadap seumpama ini tipuan. Limis lihadzal talbis seumpamanya ini tipuan. Nah ini yang ketujuh ya. Jadi yang ketujuh bahwa dari adab beberapa amal batin di dalam membaca Al-Quran 7 ya, kemarin sudah dibaca sampai ke 5, yang ke-6 sekarang ke-6. Yang ke-5 itu yang pertama memahami betapa agungnya kalam Allah dan agungnya Allah. Yang kedua betapa agungnya Allah. Yang ketiga menghadirkan hati. Yang keempat bertadabur. Yang kelima memahami. Nah yang keenam itu mengosongkan diri dari beberapa penghalang pemahaman. Karena banyak manusia ya, yang terhalang untuk memahami Al-Quran sebab beberapa alasan. Nah, dan ada penghalang. Yang mana penghalang itu memang disandarkan oleh setan kepada hatinya manusia supaya enggak memahami Al-Quran, supaya tidak memahami Al-Quran gitu. Maka ketika itu terjadi mereka akan terhalang dari memahami keajaiban rahasia Al-Quran, sebab sengaja memang setan tidak mau orang ya atau manusia yang membaca Al-Quran paham maknanya. Nggak mau setan tuh. Ya. Memang itu kerjaan setan itu. Supaya apa? Supaya ulalah cukup cuma baca doang. Nah, akhirnya kebanyakan dari manusia tidak berusaha untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Gitu. Memahami makna-maknanya. Nah dari sekian banyak penghalang untuk memahami Al-Quran, setan gitu ya, yaitu memalingkan tujuan para pembaca itu ya untuk sangat berhati-hati terhadap huruf-huruf atau makharijul huruf gitu. Sengaja itu setan begitu. Ini kurang nih. Akhirnya pembaca qori itu hanya sibuk kepada makharijul huruf dan sibuk kepada tajwid gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak sempat untuk mentadaburi makna-makna Al-Quran. Emang sengaja begitu. Kadang dibuat ragu. Itu tuh nggak keluar dari hurufnya. Gitu. Akhirnya hanya fokus kepada bacaan saja. Itu pun dibuat bimbang apakah ini sudah benar atau tidak. Gitu. Untuk apa? Untuk memalingkan tujuan pembaca supaya nggak usah memahami Al-Quran. Padahal tujuan Al-Quran itu hudalinas, tibyanan likulli syai', yaitu petunjuk manusia dan untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang namanya petunjuk ya harus dipahami.
Tapi kebanyakan dari kita hanya merasa cukup hanya dengan dibaca saja lafadznya tanpa menyentuh maknanya. Ya memang Al-Quran itu dengan hanya membacanya aja mendapatkan pahala. Itu sudah pasti itu. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya sabib gitu. Ya itu. Nah, akhirnya kebanyakan orang hanya sebatas membacanya saja tanpa memahami tujuan Al-Quran itu sendiri, yakni hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang namanya petunjuk ya harus dipahami. Gitu, ya. Maka dalam pembelajaran Al-Quran itu memang dibagi beberapa tahap. Yang pertama tahap Iqra, membaca ya. Tahap membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dalam ilmu tajwid, termasuk makharijul huruf di dalamnya, ya, sifatul huruf dan lain sebagainya. Nah, sudah beres itu bertalaki dengan guru yang benar yang memiliki sanad. Nah, setelah itu apa? Ta'lim. Ta'lim itu mempelajari Al-Quran dan alat-alat untuk memahami Al-Quran. Seperti nahwu shorof, kemudian ulumul Quran, ulumul tafsir, gitu ya. Nah, ini tahapan kedua. Jadi belajar ilmu nahwu shorof ini justru itu lagi langkah kedua, yaitu bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Gak akan paham seseorang terhadap Al-Quran sebelum dia mempelajari alat-alat untuk memahami Al-Quran. Nah, sudah selesai kita memahami alat-alatnya, mempelajari alat-alat Al-Quran, langkah ketiga memang tazkiyah. Tazkiyah itu artinya mengamalkan apa yang sudah dibaca. Gitu. Jadi harus sampai ke sana supaya Al-Quran ini juga bisa disosialisasikan kepada kehidupan masyarakat, kehidupan kita sendiri. Nggak cuma hanya sekedar dibaca. Bukan berarti memang hanya dibaca itu memang dapat pahala, besar pahalanya. Orang rajin baca Quran itu. Cuma tujuan Al-Quran sendiri bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami dengan baik dan benar, sesuai dari pemahaman para ulama. Nah, setan itu memalingkan kebanyakan manusia untuk jangan sampai orang ini paham, gitu. Jangan sampai dia ini paham. Akhirnya tertutuplah ajaibu asraril Quran. Rahasia-rahasia Quran yang begitu dahsyat itu tertutup karena berhenti hanya dengan membacanya saja, gitu. Sibuk. Ya masih baca aja udah mending sih daripada nggak baca sama sekali kan. Ya, tapi tahapan berikutnya harus juga dilalui, yaitu memahami, supaya kita bisa beramal atau menghiasi kehidupan kita dengan Al-Quran. Itulah perlunya ngaji. Perlunya ngaji itu selain kita belajar membaca Al-Quran, kemudian setelahnya kita belajar memahami ayat-ayat Quran. Nah, setelahnya kita mengamalkan isi daripada Al-Quran. Jangan berhenti hanya sekedar dibaca. Karena ini kan tahapannya berbeda. Karena kita lagi ngaji ini untuk bagaimana supaya kita tidak hanya membaca saja, tapi juga memahami kemudian bisa diamalkan. Itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan. Yang keenam tadi ya, ketujuh sekarang. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, at-takhsisu itu menentukan, wa huwa bahwasanya ya takhsis itu ayu qaddiro, bahwasanya mengira-ngira siapa qori, pembaca Quran, bikin file sendiri. Annahu, sesungguhnya qori itu al-maqsudu, yang dimaksud, bikulli khitabin, dengan setiap khitab fil Quran, di dalam Quran. Fa'in sami'a, maka jika dia mendengar, jika mendengar siapa qori, amron akan perintah, au nahyan atau larangan, qaddaro, maka mengira siapa qori, annahu, sesungguhnya qori itu al-munha, orang yang dilarang, wal ma'muru, dan orang yang diperintah. Wa in sami'a, dan jika mendengar siapa qori, wa'dan, akan janji, wa wa'idan, dan ancaman, fakadzalika, maka seperti begitu juga qaddaro. Wa in sami'a, dan jika mendengar siapa qori, qisasal awwalina,
akan cerita atau kisah umat terdahulu, wal anbiya dan para nabi, walima dan mengetahui siapa qari anna samaro sesungguhnya cerita itu ghairu maksudin, itu ghairu maksudin selain yang dimaksud, wa innamal maksudu dan angin pasti dan hanya bahwasanya dan hanya sungguh bahwasanya yang dituju itu anta tabiro bahwasanya mengambil pelajaran siapa anta tabiro itu mengambil pelajaran engkau apa iltifat ke anta akan ia cerita, watakhudha dan mengambil siapa kamu min bid'atihi dari bandane sesuatunya, ya kisosul awal ma akan perkara tahtaju yang butuh engkau ilaihi kepada ma, famamin kisotin, fama maka tidak min kisotin dari cerita fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an illa kecuali wasiyakuha dan bahwasanya runtutane cerita, wasiyakuha dan bahwasanya runtutannya cerita li faidatin itu untuk berfaedah fi haqqin nabi pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umatihi dan umatnya Nabi. Walizalika dan karena begitu, walizakilika dan karena demikian itu, min kisotin, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, ma nusabbitu bihi fuadak, ma nusabbitu bihi fuadak, ma akan sesuatu, nusabbitu yang menetapkan kami bihi dengan ma, fuadak akan hatimu, falyuqaddir maka hendaklah mengira-ngira apa al-abdu siapa hamba, anallah sesungguhnya Allah itu sabata menetapi siapa Allah fuadaha akan hatinya hamba, bima dengan perkara ya kusu yang menceritakan Allahu akan ma'alaihi atas hamba, min ahwalil anbiya'i dari beberapa keadaan nabi, wasabrihim dan kesabarannya para nabi alal izai atas disakiti, sibatihim wasabatihim dan tetapnya para nabi fiddini di dalam agama, liintizari nasrillahi ta'ala karena menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Wa kaifa dan bagaimana la yuqaddiru tidak mengira-ngira siapa qari hadza akan ini ya kisah, hadza akan ini anallaha wal Qur'anu dan hale bahwasanya Qur'an ma itu perkara unzila yang diturunkan apa ma'ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Rasulillah untuk Rasulillah khosotan hale tertentu, bal tetapi huwa iya Qur'an syifaun itu obat, wa hudan dan petunjuk, wa rahmatun dan kasih sayang, wa nurun dan cahaya, lil alamina bagi seluruh alam. Walizalika dan karena demikian itu Al-Quran amara memerintahkan siapa Allah Ta'ala al-kafat akan seluruh makhluk, al-kafat akan seluruh makhluk bisyukri nikmatil kitab untuk atau bisyukri nikmatil kitab dengan mensyukuri nikmatnya Al-Quran. Faqala berfirman siapa Allah Ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma'unzila alaikum minal kitab wa hikmah ya'izukum bih. Wazkuru dan ingat-ingatlah kalian nikmat Allah akan nikmat Allah alaikum atas kalian, wa madan Al-Quran unzila yang diturunkan apa ma alaikum atas kalian, minal kitabi nyatanya min bayan dari kitab, wal hikmati dan hikmah, yaizu yang menutur, yaizu yang menunjuk atau memberikan pelajaran, yaizu yang memberikan pelajaran siapa Allahkum kepada kalian bihi dengan ma, wa idza qasada dan jika bermaksud Allah bil khitab dengan khitab jami'an nasi akan seluruh manusia, faqad qasada maka sungguh bermaksud Allah al ahada akan individu kama sebagaimana qala berfirman Allah Ta'ala la unzirakum bihi wa man balag li anzira li
lianziro karena mengingat atau memberi peringatan akukum kepada kalian bihi dengan Al-Qur'an, waman dan orang balago yang sampai apa Al-Qur'an kepada man. Qala Muhammad Al-Qurtubi, berkata siapa Muhammad Al-Qurtubi, man balaghahu Al-Qur'an, man siapa orang balago itu telah sampai hu akan man apa Al-Qur'anu Qur'an, faka'annama maka seolah-olah kalama berbicara hu akan man Allahu siapa Allah, wa idza qaddara dan jika mengira-ngira siapa qari pembaca Quran, zalika akan demikian itu wa zalika akan demikian itu lam yattakhid maka tidak akan mengambil siapa man dirasatal Qur'ani akan pelajaran Al-Quran, amalahu akan mengamalnya man, bal yaqra'u tetapi membaca siapa man huwa akan Al-Quran, kama sebagaimana yaqra'u membaca siapa al-abdu hamba kitab maulahu akan kitabnya tuannya hamba, allazi yang kataba menulis siapa maulahu akan kitab, liyata'ammala supaya mengangan-ngangan siapa hamba hu akan kitab, wa ya'malu dan beramal siapa hamba bimuqtadahu dengan tujuannya kitab, walizalika dan karena demikian itu qala berkata siapa ba'dul ulama sebagian daripada ulama hadzal Qur'anu bahwasanya ini Quran itu rosailu beberapa risalah, atats yang datang ya risalah kepada kita min kibali rabbina dari Tuhan, dari arah-arah Tuhan kita azza wa jal, bi'uhudihi dengan janjinya Allah, ya tadabbaru yang mengangan-angan atau bertadabur, pada itu tadabbaru yang berangan-angan siapa atau yang bertadabur siapa kita akan ia rosail fis sholawati di dalam beberapa sholat, wa nanfazu dan melestarikan kita akan kita fituati di dalam ketaatan. Bos kasih bantal nih, Sandi. Biar ntar sakit palanya. Bang, bantalin bang, tadi dibantalin bang, palanya sakit. Pakai bantal bang, pakai bantal, pakai bantal tidurnya. Boleh gitu dibantalin. Nah ini yang ke-7, takhsis, khusus, menentukan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, para pembaca Al-Quran yaitu harusnya bukan mengira, dia menganggap bahwa justru dialah yang dituju setiap khitab yang ada dalam Al-Quran. Misal, kalau dia mendengarkan atau membaca perintah dalam Al-Quran atau larangan, maka dia harus menganggap perintah dan larangan itu untuk dirinya. Gitu. Ketika dia membaca ayat larangan, maka larangan itu tertuju untuk dirinya. Gitu. Kalau dia membaca perintah, maka perintah itu juga untuk dirinya. Gitu. Sama begitu juga ketika kita membaca dalam Al-Quran ayat janji, ya, ayat ancaman, maka kita harus merasa bahwasanya ancaman ini untuk saya nih, gitu. Ancaman ini untuk diri saya nih. Oh, lalu ada janji-janji Allah dalam Al-Quran. Oh, kalau saya berbuat begini dan begitu, berarti saya akan mendapatkan janji Allah tuh begini, gitu. Ya. Jadi kayak Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih? Mana? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Nah, berarti itu janji Allah. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mau berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa raga,
maka akan mendapatkan janji Allah, yaitu tunjikum min azabin alim tadi, yaitu selamat dari azab Allah yang pedih tadi. Nah itu kita, jadi membaca itu seolah-olah itu ditujukan kepada kita. Itu satu, pembaca Quran itu harus bisa begitu ya. Lalu ketika mendengar atau membaca cerita-cerita umat terdahulu, kemudian para nabi ya, maka sebenarnya cerita itu bukan yang dimaksud, tujuannya bukan cerita itu sendiri, tapi tujuannya untuk kita mengambil pelajaran dari cerita itu, gitu ya. Jadi Allah misal menuturkan cerita kaum Ad, Allah menuturkan cerita Musa dengan Fir'aunnya, menuturkan cerita Namrud dengan Ibrahimnya. Nah itu sebenarnya tujuannya bukan cuma cerita itu, bukan cerita itu doang, tapi tujuannya justru adalah supaya kita mengambil pelajaran dari cerita-cerita itu. Itu tujuan sesungguhnya gitu ya. Lalu kita mengambil pelajaran itu sehingga kita bisa mengontrol diri supaya tidak begini dan tidak begitu. Gitu. Karena banyak kaum-kaum yang terdahulu bagaimana dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan teriakan malaikat. Dalam surat Yasin aja. Ya, itu penduduk Intokiyah itu sebuah negeri, Intokiyah tuh ya, di mana ketika ada utusan 3 orang, pertama diutus 2 orang oleh Nabi Musa untuk berdakwah pada negeri Intokiyah itu, ternyata didustakan, malah disiksa itu 2 orang, diutus 1 lagi, sama disiksa begitu. Akhirnya ada 1 orang, 1 penduduk ya, yang tinggal di pinggiran desa, berlari-lari dia. Kemudian ngasih tahu bahwa utusan yang 3 tadi itu benar gitu. Kenapa kalian dustakan gitu? Ternyata ini rojul ini orang namanya Habibun Najjar. Nah ternyata bahkan Habibun Najjarnya pun yang laki-laki tadi bernama Habibun Najjar ditangkap, bahkan disalib di tiang gitu oleh penduduk Intokiyah. Sampai Habibun Najjar ini bilang, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya saja kaumku ini mengetahui. Gitu. Ya, ini ada dalam surah Yasin ceritanya. Akhirnya Allah ajab penduduk itu hanya dengan 1 teriakan malaikat. Gitu. Nah, ini hakikatnya bukan cerita itu tujuannya, tapi cerita itu bertujuan untuk diambil ibrahnya, pelajarannya bahwa setiap orang yang mendustakan syariat Allah, yang menentang agama Allah, harus memiliki rasa takut dengan azab Allah yang tertera dalam Al-Quran itu. Itu sedikit cerita ya. Jadi kalau ada kisah ya diambil justru ibrahnya. Karena kisah itu dalam Al-Quran dan runtutannya pasti memiliki faedah untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Jadi Al-Quran itu kan mukjizat terbesarnya Rasulullah. Ya. Mukjizat paling agung nih Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat Nabi lain hanya saat itu saja. Misal Musa, mukjizatnya membelah lautan, ya saat itu saja. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar api atas izin Allah, saat itu saja. Tapi Al-Quran ini sepanjang masa akan ada, nggak ada yang bisa ngerubahnya. Ditantang sama Allah siapa yang bisa ngerubah Al-Quran, atau yang mau membuat 1 surat saja semisal Quran, nggak ada yang bisa. Hatta jin dan manusia berkumpul seluruhnya itu nggak bisa. Nah itu tujuannya apa? Yaitu untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Gitu. Bagaimana seseorang pembaca Al-Quran itu ya, tidak mengira atau tidak mengira bahwasanya Quran ini adalah yang diturunkan untuk Rasulullah secara khusus, ya, melainkan adalah sebuah syifa. Apa syifa itu? Obat, wahudan dan petunjuk, warahmatan dan kasih sayang, kemudian nur, cahaya. Jadi langgengin tuh syifa, obat. Al-Quran itu syifa. Kalau kata Kiai Dudin, Mujiz Riyadhul Quran kemarin, kalau ada penyakit yang nggak bisa disembuhin sama Quran, berarti itu penyakit nggak ada obatnya.
gitu. Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran ini diturunkan sebagai obat dan rahmat. Kata Kiai Dudin, kalau ada penyakit yang nggak bisa disembuhin sama Quran, berarti penyakit nggak ada obatnya. Karena Quran itu adalah syifa, obat. Ya, jadi jangan disepelein. Baik, zohir batin memang syifa obat zohir batin. Gitu. Penyakit zohir bisakah disembuhkan dengan Al-Quran? Bisa, insya Allah. Ya, tergantung keyakinan kita. Maka ada kitab namanya Mujarrabatul Imamiyah li Syifa'i bil Quran. Ya, ini kumpulan cara mengobati penyakit zohir batin yang diambil dari Al-Quran. Ada kitabnya. Ya, 2 jilid. Gitu. Kalau mau ya ijazah dulu. Gitu. Yang merah itu yang kemarin. Syifa tentang obat, baik zahir maupun batin. Ya. Termasuk Fatihah, termasuk ayat kursi, ya, itu kan obat. Ada caranya. Ya. Wahudan dan petunjuk, warahmatan dan kasih sayang, wanur cahaya. Orang yang sering baca Quran sambil mentadabbur